Selamat siang, perkenalkan saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032, sesi 029, mata kuliah Statistika Lanjutan, dosen dengan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 15 tentang analisis regresi dan korelasi linear. Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan, saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Bab 15, analisis regresi dan korelasi linear. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang pengujian hipotesis, baik sampel besar maupun sampel kecil. Tujuan dari pengujian tersebut untuk mendapatkan bukti yang cukup, apakah kesimpulan dari sampel mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi. Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel serta mengetahui pengaruh suatu variabel baik besar maupun kecil dan arahnya terhadap variabel lain. Pada kehidupan sehari-hari pastilah terjadi hubungan antara sesuatu dengan sesuatu lainnya atau yang biasa disebut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, apabila musim kemarau dan matahari sangat terik, maka orang membutuhkan payung sebagai pelindung atau es sebagai pelepas dahaga. Jadi terdapat hubungan antara musim dengan payung dan es. Contoh lain adalah inflasi dan suku bunga. Apabila inflasi meningkat, berarti terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Maka ada kecenderungan penurunan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi tersebut. Sehingga dapat diduga adanya hubungan antara inflasi dengan suku bunga. Pertanyaan penting pada bab ini adalah mengapa perlu diketahui adanya hubungan antara variabel? Jawaban dari pernyataan ini adalah dengan mengetahui adanya hubungan antar variabel, maka dapat dilakukan pendugaan variabel berdasarkan variabel lain melalui persamaan yang dibuat atas hubungan tersebut. Pendugaan ini penting untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sehingga dapat dilakukan antisipasi dalam menghadapi dampak tersebut. Pada kehidupan sosial ekonomi, banyak kasus yang memerlukan pengetahuan tentang hubungan antar variabel, seperti contohnya yaitu pemerataan pembangunan ekonomi, suku bunga dan jumlah nilai kredit, meningkatnya penjualan mobil, dan produksi eh, CPO sawit. Ada contoh tadi baik mengenai hubungan antara nilai rasio Gini dengan KNP atau Kapita, besarnya kredit dengan suku bunga, penjualan mobil dengan KNP atau Kapita, maupun produksi CPO dengan harga CPO di Rotterdam menunjukkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, atau pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Pada bab ini secara berturut-turut akan dibahas mengenai hubungan dua variabel yang dikenal dengan analisis
korelasi, dan analisis regresi untuk menduga pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Pada bab 15 ini ada beberapa materi yang nantinya saya akan bacakan, yaitu yang pertama, pengertian korelasi sederhana. Yang kedua, uji signifikansi koefisien korelasi. Yang ketiga, analisis regresi, metode kuadrat terkecil. Yang keempat, kesalahan baku pendugaan. Yang kelima, asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Yang keenam, perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Yang ketujuh, hubungan koefisien dan korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Lanjut, materi yang pertama. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisi eh, dari analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini dibicarakan juga hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel pada vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X mempunyai padanan nilai variabel Y sebagaimana pada gambar berikut. Gambar di sini menunjukkan adanya hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunganya rendah. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Sebaliknya, gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Analisis korelasi. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R kecil. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel X dan Y pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasinya semakin besar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di sini, terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombal pada garis dugaan dengan kemiripan positif, eh, atau gambar hubungan antara produksi dan harga minyak. Selain itu ada korelasi negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol
menggeropol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif, yaitu gambar hubungan antara inflasi dan suku bunga. Lanjut, materi yaitu tentang koefisien dan korelasi. Ukuran korelasi antara dua buah variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisien korelasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan N, eh, buka kurung, sigma X Y, tutup kurung, dikurang, buka kurung, sigma X, tutup kurung, buka kurung, sigma Y, tutup kurung, per akar dari N, sigma X kuadrat, dikurang, sigma X, tutup kurung, dipangkatkan 2, tutup kurung, buka kurung, N, buka kurung, sigma Y kuadrat, tutup kurung, dikurang, buka kurung, sigma Y, tutup kurung, dipangkatkan, dan ditutup kurung. Di mana R merupakan nilai koefisien korelasi, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma X Y jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma X pangkat 2 merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sigma Y pangkat 2 merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Dan N merupakan jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Lanjut. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara min 1 sampai 1. Nilai R sama dengan min 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linear sempurna positif. Dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi yang mendekati min 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R-nya tuh mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Mengenai busa hubungan baik kuat maupun lemah, menurut Lin, dapat digambarkan pada gambar di sini. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Contohnya yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia untuk mendorong investasi. Setelah Indonesia dinyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional, suku bunga harus disesuaikan di satu sisi untuk menjaga inflasi dan untuk pendanaan atau financing dunia usaha dan sektor industri. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga kredit dengan besarnya investasi? Berikut adalah data besarnya suku bunga investasi atau data dari Bank Indonesia dan investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM di Indonesia pada tahun 2003 dan 2013.
Pertanyaannya, carilah koefisien korelasinya dan apa kesimpulannya. Rumus koefisien korelasi. Pada berikut, lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang koefisien determinasi. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun apabila data observasi tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau em, variabel yang memengaruhi atau independennya. Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X atau variabel independen mempengaruhi variabel Y atau variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi dan dirumuskan sebagai berikut. R kuadrat sama dengan N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per akar eh, N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 N buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung dipangkatkan 2. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan menguadratkannya. Lanjut materi yang kedua, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikasi Uji signifikansi koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Apabila besarnya hubungan sama dengan nol, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan melalui 5 tahap. Sebagaimana pada pengujian hipotesis sampel kecil dan sampel besar dan kecil, yaitu yang pertama, perumusan hipotesis yaitu menguji apakah R populasi sama dengan nol. Yang kedua, menentukan taraf nyata dengan derajat bebas, diferensi sama dengan N dikurang K. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan yang kelima, yaitu menentukan keputusan. Uji statistika untuk koefisien korelasi adalah sebagai berikut. T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 R kuadrat. Atau T sama dengan R akar 1 dikurang R kuadrat per N kurang 2.
di mana T merupakan nilai T hitung, R nilai koefisien korelasi, dan N jumlah data pengamatan. Contoh uji T untuk uji korelasi. Soalnya, yaitu ujilah apakah A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Jawabannya, yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P sedang pada sampai R. H0, P sama dengan 0. H1, P tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah. K per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas N kurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan yaitu 11, sedangkan K adalah jumlah variabel yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Menentukan nilai uji T. T sama dengan 0,892 per akar 1 dikurang min 0,892 pangkat 2 per 11 kurang 2 sama dengan hasilnya yaitu min 5,9. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Yang kelima, yaitu menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan nol, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Contoh uji T untuk korelasi yang soal kedua. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan nol. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel R, H0 P sama dengan nol, H1 P tidak sama dengan nol. Yang kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Menentukan nilai uji T. T sama dengan R per akar 1 dikurang R kuadrat per N kurang 2 sama dengan 0,859 per akar 1 kurang 0,859 pangkat 2 per 11 kurang 2 sama dengan 5,0. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Yang kelima, menentukan keputusan. Keputusan nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak, dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit.
menggunakan Excel untuk mencari korelasi. Excel akan dapat menghitung korelasi dengan mudah dan cepat. Berikut beberapa cara langkah yang diperlukan yaitu yang pertama, masukkan data Y ke kolom A dan data X ke kolom B. Yang kedua, klik icon insert dan pilih fungsi fx function. Yang ketiga, setelah memilih fx function, muncul kotak dialog seperti di bawah. Seperti gambar berikut, pilihlah statistical pada function kategori dan Corel pada function name. Yang keempat, setelah pada langkah ketiga, maka muncul kotak dialog seperti berikut ini. Buatlah blok pada kolom A untuk array 1 dan kolom B untuk array 2. Pada contoh ini, blok untuk kolom A adalah A2, 13 dan kolom B, B2, B13. Hasilnya berupa korelasi muncul pada formula result atau tanda sama dengan yaitu sebesar 0,855. Materi yang ketiga yaitu tentang analisis regresi, metode kuadrat terkecil. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dilambangkan dengan huruf Y besar dengan variabel bebas dilambangkan dengan huruf X besar dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Pada contoh soal yang telah dipelajari tentang koefisien korelasi dan uji signifikansinya, selanjutnya kita mengembangkan suatu persamaan untuk mengetahui nilai variabel terikat. Y, dependen variabel, berdasarkan nilai variabel bebas, X, independen variabel, persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebasnya X disebut dengan persamaan regresi. Persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk sebenarnya dari persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Karena dalam kenyataannya tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi, sehingga bentuk persamaan regresi perkiraannya menjadi Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mendapatkan suatu persamaan regresi, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dari variabel yang dilihat hubungannya. Misalkan variabel Y dan X, selanjutnya dibuat gambar titik-titik kombinasi Y dan X dalam sistem koordinat yang biasa dikenal dengan scatter diagram. Dari scatter diagram dapat dibayangkan bentuk kurva yang sesuai dengan kombinasi data Y dan X. Dari pelajaran matematika, kita mendapatkan dalil bahwa dari dua titik dapat dibuat sebuah garis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha untuk mencari persamaan kurva yang sesuai dengan data yang ada. Kegiatan ini dinamakan dengan kurva fitting. Dalam kegiatan mencocokkan persamaan garis dengan titik-titik kombinasi Y dan X. Dapat diperoleh persamaan garis yang apabila lurus dinamakan dengan hubungan linear. Namun apabila bentuknya tidak lurus, dikenal dengan hubungan non-linear yang dapat berbentuk kuadratik, hiperbolik, geometrik, dan logaritmik. Dalam rangka mencocokkan persamaan garis dan titik kombinasi, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak titik kombinasi mendekati persamaan garis, menunjukkan hubungan yang erat yang ditandai dengan besarnya nilai koefisien korelasi dan sebaliknya apabila titik kombinasi menyebar jauh dari persamaan garis maka hubungannya semakin lemah
dan nilai koefisien korelasinya juga rendah. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Angka pertama adalah membuat titik-titik koordinat dan an- antara nilai Y atau volume ekspor dan X atau kurs USD sebagaimana pada gambar yang A. Dari titik-titik koordinat tersebut dengan menggunakan metode tangan bebas dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Metode tangan bebas biasanya berdasarkan pada titik tengah di mana koordinat tersebut berada. Seperti pada gambar B, di sini, dengan metode tangan bebas, apabila ada 4 orang yang diminta untuk membuat garis, kemungkinan juga akan ada 4 garis yang terbentuk seperti garis A, B, C, dan D. Masalahnya dari keempat garis tersebut, mana yang dianggap paling tepat untuk dapat mewakili persamaan garis tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dibahas metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Metode kuadrat terkecil atau ordinary least square adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat antara nilai Y sebenarnya atau aktual dengan nilai Y dugaan atau ramalan yang minimal atau dapat dituliskan Y kurang Y minimal. Pada gambar di sini terlihat bahwa gambar sebelah kiri nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y mempunyai selisih yang disebut error atau kesalahan pengganggu yaitu sebesar E di mana apabila Y sama dengan Y maka error akan sama dengan nol. Namun demikian untuk sebanyak pasangan N antara Y dengan Y pastilah tidak akan sama dengan nol, sama dengan nol semua. Pada gambar B, eh, pada gambar B di sini nilai antara Y1 dengan Y relatif jauh atau dengan kata lain pada gambar B lebih besar dari gambar A. Penggunaan metode kuadrat terkecil dimaksudkan untuk memperoleh garis dugaan atau persamaan dugaan antara Y dan X dengan tingkat error atau kesalahan pengganggu yang sangat minim. Dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma E2I sama dengan sigma Y1 dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan minimum. Dan apabila ada dua garis atau persamaan, maka metode kuadrat terkecil akan memilih di mana kesalahan penggunaan pengganggunya yang paling minim. Metode kuadrat terkecil didefinisikan sebagai berikut. Metode kuadrat terkecil merupakan adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y atau dilambangkan sigma E21 sama dengan sigma Y1 kurang Y1 pangkat 2 sama dengan minimum. Gambar persamaan regresi. Pada gambar A, persamaan regresinya Y sama dengan A ditambah BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif apabila nilai X naik, maka nilai Y turun. Nilai intercept A adalah nilai apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X satu satuan
Contoh kurva yang positif adalah kurva penawaran. Pada gambar B, bersamaan regresinya adalah Y sama dengan A dikurang BX antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y turun. Nilai intersept A adalah nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. Nilai B menunjukkan penurunan Y akibat perubahan nilai X meningkat satu satuan. Contoh kurva yang negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi investasi. Lanjut materi selanjutnya yaitu tentang rumus mencari koefisien A dan B. B sama dengan N A X Y dikurang A X B per N A X kuadrat dikurang A X pangkat 2 atau A sama dengan AY per N dikurang BAX per B, di mana Y merupakan nilai variabel terikat Y, A intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B merupakan slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X nilai variabel bebas X, N merupakan jumlah sampel. Lanjut, materi selanjutnya yaitu tentang eh, kesalahan baku pendugaan. Standar eh, standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran ketepatan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan nilai pengamatan Y, sebagaimana dibahas pada sabab sebelumnya. Kita ingin menduga Y berdasarkan nilai X yang diketahui dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nilai koefisien A dan B pada persamaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien regresi. Apabila nilai A dan B pada persamaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien regresi, apabila nilai A dan B sudah diketahui, maka nilai Y dapat diduga atau diramalkan dengan memasukkan setiap nilai X pada persamaannya. Proses bagaimana mendapatkan nilai ramalan Y pada contoh soal hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit dapat disajikan pada tabel berikut ini. Analisis regresi antara variabel terikat Y dan bebas menghasilkan eh, persamaan Y sama dengan 6.076. Apabila kita memasukkan nilai X ke dalam persamaan seperti pada kolom ketiga, maka akan diperoleh nilai ramalan yaitu Y. Sekarang didapatkan dua nilai, yaitu nilai ramalan. Maka akan diperoleh nilai ramalan yaitu Y. Sekarang didapatkan dua nilai yaitu nilai ramalan Y dari hasil regresi dan nilai Y sebenarnya yang berasal dari pengamatan. Nilai Y dan Y dapat dibuat grafik sebagaimana pada gambar berikut ini. Pada gambar A, terlihat bahwa ada beberapa nilai Y yang sama atau hampir sama dengan Y dan sebagian berbeda. Apabila nilai Y tersebar mendekati garis regresi atau garis Y mendekati Y, maka dapat dikatakan kesalahan pendugaan atau ramalan relatif kecil. Sebaliknya pada gambar B, garis regresi Y sama persis dengan garis data pengamatan Y. Pada kondisi ini Y sama dengan Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pendugaan atau ramalan. Dengan kata lain, terdapat nilai dugaan dengan ketetapan 100%. Definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan merupakan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Rumus
Standar error merupakan X, Y, X sama dengan sigma eh, sama dengan akar sigma E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar sigma ke kurung Y dikurang Y tutup kurung pangkat 2 per N kurang 2 di mana S, Y, X merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, Y nilai pengamatan dari Y, Y nilai dugaan dari Y, N merupakan jumlah sampel derajat bebas N kurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Lanjut materi selanjutnya yaitu tentang asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan EI per XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian, saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini bisa dilambangkan sebagai berikut. COV I, J sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J, berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk SJ akan ada EJ. Ini maksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dan XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. Yang ketiga, varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan skema 2, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var. Anda perhatikan pada gambar pada nilai I yang dilambangkan dengan tanda I untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan yang sebesar variannya. Pada gambar tersebut nilai E tersebar 1 dan standar deviasi di bawah garis regresi dan 1 standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ di mana I tidak sama dengan J terlihat sama dengan yang ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal ini yang dikenal dengan varian dari error bersifat konstan. Variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan COV EI XI sama dengan 0 pada garis regresi Y sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, maka XI dan EI tidak saling mempengaruhi sebab apakah saling mempengaruhi maka pengaruh masing-masing yaitu X dan tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu variasi dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Lanjut, eh, materi selanjutnya yaitu tentang perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Pada bagian penting dari ilmu statistik adalah statistik induktif, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi dengan menggunakan sampel dan pengujian hipotesis. Perkiraan atau pendugaan interval. Dalam teori pendugaan atau estimation teori terdapat dua hal yang penting, yaitu pendugaan interval dan pendugaan tunggal. Pendugaan interval dimaksudkan untuk menggambarkan nilai teguh untuk menggambarkan nilai tengah untuk setiap nilai X tertentu. Sedangkan pendugaan tunggal digunakan untuk menggambarkan kisaran nilai untuk setiap nilai X tertentu. Yang pertama, pendugaan interval nilai tengah Y. Pendugaan interval nilai tengah Y dimaksudkan untuk mengetahui nilai dugaan bagi Y untuk seluruh nilai X yang diketahui. Rumus interval untuk nilai tengah Y adalah sebagai berikut. Y lebih atau kurang T, eh, X, S, Y, Z, si akar 1 per N ditambah X dikurang X bar pangkat 2 per sigma X
sigma X pangkat 2 dikurang kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 per N. Di mana Y merupakan nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, T nilai T tabel untuk tahap nyata tertentu, X, Y, X, S, Y, X merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, X merupakan nilai rata pengamatan variabel bebas, X bar merupakan nilai rata-rata pengamatan variabel bebas, N merupakan jumlah sampel. Pendugaan nilai interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T sama dengan B dikurang B per sigma B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi sigma B sulit diketahui. Maka deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B dikurang B per SB. Selanjutnya probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. P kurang TA per 2 lebih kecil B dikurang B per SB kecil TA per 2 sama dengan 1 kurang A. B kurang TA per 2 kali SB lebih kecil B kurang B besar lebih kecil TA per 2 kali SB sama dengan 1 kurang A. Lanjut, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan buku baku pendugaan. Analisis variance atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Y sama dengan Y dikurang Y atau dalam bentuk kata lain, yaitu Y sama dengan Y ditambah di mana Y merupakan nilai sebenarnya, Y nilai regresi, error merupakan error atau kesalahan. Analisis variance atau ANOVA adalah dengan menggunakan tabel ANOVA tersebut dapat dicari koefisien determinasi, kesalahan baku pendugaan, dan pengujian hipotesis bagi koefisien regresi B terhadap populasinya B. Koefisien determinasi merupakan kemampuan variabel X dalam menjelaskan Y. Kemampuan X tersebut tercermin dari analisis regresi berupa nilai Y. Oleh sebab itu, koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut. R kuadrat sama dengan keragaman regresi per keragaman total sama dengan SSR per SST sama dengan 1 kurang SSE per SST. Perlu diingat bahwa SST sama dengan SSR ditambah SSE sehingga SSR dapat ditulis SST dikurang SSE. Nilai SSR per SST disebut juga dengan proporsi keragaman Y dapat dijelaskan oleh X. Dari rumus tersebut juga dapat diketahui hubungan koefisien determinasi dengan error atau SSE. Apabila error meningkat, maka nilai SSE atau SST meningkat dan menyebabkan nilai koefisien determinasi menurun. Kesalahan baku pendugaan mengukur seberapa tidak akurat nilai Y menyebab terhadap nilai dugaannya. Y jadi kesalahan baku pendugaan mengukur berapa error yang terjadi. Rumus kesalahan baku pendugaan dapat dinyatakan sebagai berikut. YX merupakan sama dengan SSE per buka kurung N kurang 2 tutup kurung. Baik, terima kasih. Saya telah mempresentasikan bab 15, analisis regresi dan korelasi linear.
Apabila ada kesalahan atau ucapan dan kurangnya, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.